Oma pikiran kalau ada orang yang nyakitin hati gitu ya umpamanya ya. Terus Oma itu malah mendekat pada mereka. Oma gimana kasih untuk mereka supaya bersatu kembali gitu. Amin. Jelas. Amin, amin Mama. Salam sehat dan salam sejahtera selalu buat semuanya. Bertemu lagi dengan channel Ben Iyabes Official. Mari tonton video berikut ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, share juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, kehendakmu yang terjadi. Karena sangat tahu keberadaan Tuhan Yesus itu sangat penting buat hidup saya. Jadi saya kemudian taat atas aturan dokter, karena tentu dokter itu juga kepanjangan tangan Tuhan ya. Dan waktu saya memilih dokter, saya berdoa dulu gitu supaya dokter dipilih ini adalah sesuai dengan apa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Jadi dokter yang dipilih pada saat itu tentunya kalau dicari Google gitu adalah dokter India ya, yang udah kredibilitasnya ada di mana-mana. Tapi rupanya yang ditunjuk Tuhan bukan dokter itu, melainkan dokter dari Kediri, yaitu dokter Tony Setiobudi. Dokter ini sedang viral nih karena TikToknya dia agak menegur Ikatan Dokter Indonesia gitu, jadi kayaknya agak viral. Nah, dokter inilah yang kemudian mendiagnosa saya bahwa nyeri yang saya anggap di tulang itu ternyata masnya atau kepalanya itu adalah paru-paru. Jadi disitulah saya tahu bahwa jenis saya pasti darah sekali, karena saya nggak check up tuh cuma 1 tahun, tiba-tiba kok tumor itu bisa sampai 7 cm. Berarti kan berkembangnya itu sangat dahsyat ya, luar biasa. Nah, di sini saya mau menyatakan penyertaan Tuhan. Saya jadi dengan saya punya kanker ini, saya tidak di kemo tetapi minum obat kemo. Jadi seperti orang minum obat diabetes ya. Nah, obat ini adalah obat yang baru saja di legalize atau diformalkan bahwa obat ini obat yang sah untuk dipakai oleh para dokter. Saya memakai obat ini, ternyata tumor saya langsung hilang dalam 3 bulan. Dan kemudian dari segala macam yang sudah menjalar kemana-mana, saya punya penyebaran tuh di indur, di tengkorak, tulang tengkorak kepala, tulang lutut, tulang rahim, hampir di semua tempat itu ada penyebaran. Tapi dengan penyertaan Tuhan, obat itu bisa menyembuhkan, dalam arti kata semua cancer itu, tumor itu under control, jadi tidak lagi membahayakan ya. Cuman cancer yang saya derita ini tidak ada sebetulnya obat untuk betul-betul sembuh. Seperti kalau breast cancer kita bisa cancer free, cancer saya tidak mungkin free. Dalam arti kata saya hanya dipantau, kalau misalnya keadaan jelek nanti dokter akan cari obat yang lain. Jadi memang kalau secara manusia pastinya akan ketakutan, karena seperti tidak ada pengobatan gitu ya, tidak ada pengobatan berikutnya. Tapi lihat sampai detik ini saya masih bisa bersaksi, berarti penyertaan Tuhan itu kepada saya dan kepada keluarga saya luar biasa. Saya juga boleh menyatakan di sini, baru bulan lalu ada penyebaran lagi di otak saya, tapi saya tidak khawatir dan saya tidak takut, karena Tuhan Yesus ada di dalamku dan Roh Kudus kuasanya ada bersamaku. Kenapa kita mesti takut? Toh nanti kematian itu adalah keuntungan. Tapi sudah jelas hidup saya masih ada sampai detik ini, bisa memberikan testimoni karena anugerah Tuhan yang memperkenankan saya
untuk memberitakan bagaimana rasanya gelap. Karena saya di dalam 3 tahun itu seperti zombie yang tidak punya rasa, tidak punya emosi. Dan waktu tanggal 14 Februari 2022 yang lalu, di situ hadirat Tuhan kembali dan saya berubah luar biasa. Yang tadinya saya tidak mau ketemu orang, saya juga apalagi ketemu pendeta, saya sangat tidak mau. Saya tidak mau barang-barang saya itu ada di mana-mana ya. Tetapi dengan seperti itu Tuhan bekerja, Tuhan pulihkan saya, keluarga saya satu persatu. Bagi saya cancer itu adalah apa yang Tuhan kehendaki, dalam arti kata bukan Tuhan mau sakit, tapi melalui pelayanan, melalui setiap tetes sukacita, pengharapan, itu luar biasa buat saya. Karena yang dipentingkan dari orang penyakit itu adalah sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Jadi saya tahu Tuhan Yesus saya sangat luar biasa baik. Saya sampai menutup mata pun tidak bisa melayani apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan kepada kita semua. Jadi sampai detik ini pun masih ada 8 tumor di kepala saya, dan juga masih ada kanker di tulang duduk saya. Tapi saya tahu ini semuanya iblis cuma mau nakut-nakutin aja. Tetapi kita yang punya Roh Kudus, kita akan selalu semangat memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita punya purpose masing-masing. Bukan berarti kamu tidak dapat garam ini berarti kamu tidak dapat sama sekali. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, memberikan itu mungkin lagi keluar kota. Jadinya kita memang harus dituntut selalu bijaksana. Dan saya yakin dan percaya semua orang yang percaya kepada Yesus, kembalikan jalannya kepada jalan Yesus. Tidak ada yang lain-lain. Jadinya kita harus menjadi kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Kita harus menjadi karakter Tuhan yang penuh kasih, penuh kemurahan, selalu damai sejahtera. Jadi kita boleh belajar banyak dari alat ini. Dan saya mau katakan sekali lagi, gandol Gusti. Tidak ada satu-satunya dari manusia yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan Yesus yang kita andalkan, yang memberikan sukacita, damai sejahtera, kasih. Adalah kehendak Tuhan untuk kita tahu bahwa tujuan hidup kita hanya memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah dengan kesaksian kita masing-masing, kita nyatakan untuk orang lain bahwa kami bisa karena ada Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Jadi jangan pernah patah semangat karena itu iblis yang mau, tetapi kita harus terus mengungkapkan sukacita kita sehingga malaikat juga pun menjaga kita, apalagi Roh Kudus akan menjaga hati dan mulut kita, sehingga kita juga boleh menjadi terang, membawa berkat, dan menjadi mujizat. Jadi jangan hanya maunya disuap, tetapi sekarang kita harus melakukan juga yang namanya makan keras, yaitu khusus untuk anak-anak yang sudah dewasa di dalam pelayanan. Terus melayani Tuhan, terus semangat, karena iblis banyak yang tidak suka dengan pelayanan yang sudah kita lakukan. Tetapi kita pun dikasih hikmat untuk sudah tidak di situ lagi ya. Maksudnya banyak hal yang kita mengabaikan teguran dari Tuhan. Jadi dengan penyakit aku masih diberikan kekuatan, dengan penyakit aku masih diberikan kesehatan. Jadi kita juga harus tahu jelas siapa yang menjadi tujuan hidup kita. Amin. Nah, kalau kita tahu, kita akan terus menggandol Tuhan kita,
Kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi orang-orang yang merasakan bahwa kanker sudah membawa kemautan. Jangan takut, semua itu di tangan Tuhan. Tapi kita sebagai sisters in Christ bisa saling mendoakan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Amin. Engkau luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saksi yang luar biasa. Sebetulnya hari ini saya membawakan tentang level kesadaran ini itu diambil dari bukunya David Hodgkin. Dia nuliskan, menurut saya, pandangan saya itu bagus banget karena kita bisa tahu level sampai di mana. Karena kalau kita tahu selalu digembar-gemborkan bahwa karakter kita harus seperti Kristus, kan gitu. Sebagai kita harus bertumbuh sebagai orang Kristen, di mana kita harus serupa dengan Kristus. Pertanyaannya kan, serupanya bagaimana? Apakah harus kita tahu ya di Alkitab cuma kita tahu Tuhan Yesus penuh dengan sukacita, Tuhan Yesus penuh dengan kasih, Tuhan Yesus penuh dengan pengampunan? Apakah seperti itu? Nah, bagaimana bisa mencapai level-level menurut dari level kesadaran untuk mencapai sesuatu yang penuh dengan sukacita? Ternyata ada tahap-tahapannya. Kalau di awal dulu saya selalu, orang-orang itu selalu berkata seperti ini. Harus saya kecilkan ini, ya kan? Jika kamu terus diuji dengan masalah yang sama, berarti belum lulus, katanya. Pada ujian sebelumnya perlu belajar mengenali dan menyadari akar permasalahan dan penuh kesadaran untuk ambil langkah perbaikan. Nah, tapi orang selalu bilang kalau kita lulus dari permasalahan, berarti karakter kita udah tumbuh, iman kita udah tumbuh. Nah, pertanyaan saya waktu saya mempelajari, ternyata banyak orang yang mana dan karakternya menurut saya dengan persoalan yang sama. Misal saya dengan Pak Derikson sakit hati, kemudian saya bisa ngampuni dan saya bisa nerima, akhirnya saya selesai sakit hati saya, berarti saya udah naik level, saya bisa menyelesaikan masalah. Dan mungkin saya marah misalnya emosinya, ternyata dalam perjalanannya saya marah lagi sama Pak Koming misalnya. Nah, bukankah level saya, karakter saya tetap marah? Cuman bedanya satu sama Pak Derikson, satu dengan Pak Koming, atau satu permasalahan yang sama, permasalahan dengan Pak Derikson, permasalahan A, sama Pak Koming permasalahannya B. Tapi kan yang menyebabkan emosi di hati saya kan tetap marah. Nah, apakah terus jawabannya apakah berarti kalau saya tetap marah, berarti kan sebetulnya kalau lihat dari ini kan berarti saya nggak lulus, saya tetap marah dalam keadaan apapun. Nah, itu yang awal yang saya carikan. Nah, padahal menurut saya masalah itu ujian pendewasaan. Tidak ada menyalahi orang, benahi diri sendiri, dan jadilah pribadi yang dewasa. Dengan maksud, tiap saya ketemu masalah itu memang ujian untuk saya. Tapi kalau masalahnya tetap yang menyebabkan saya tetap marah, perasaan saya tetap sebagai orang yang pemarah, tetap sebagai orang yang tidak bisa ngampuni walaupun beda permasalahan. Nah, kalau kita lihat karakter Yesus disakiti oleh orang Farisi, ahli Taurat, sampai murid-muridnya. Dia tidak ada permasalahan. Nah, itu kan sebetulnya karakter yang maksudnya tetap fokus ke Tuhan, fokus ke Bapa. Dia tidak ada rasa takut, dia tidak ada rasa kecewa. Nah, itu yang saya bilang, levelnya kan level karakter Yesus seperti itu kalau saya bilang. Tapi kalau kita naik turun itu berarti belum pendewasaan kalau menurut saya. Nah,
Padahal kalau kita lihat di Efesus 4 ayat 22 sampai 42, yaitu yang disebutkan yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini diceritakan bahwa kita kan harusnya menjadi manusia baru, bukan menjadi manusia lama, kadang baru, kadang lama lagi, kadang baru lagi, naik turun. Kalau saya bilang, padahal di sini disebutkan bahwa kita udah meninggalkan. Nah, terus apa yang didapatkan dari Efesus itu, yaitu ide mengenakan perilaku yang sesuai Kristus, mengenakan Kristus berhubungan dari perilaku kita sebagai orang Kristen, kan? Kedua, jika kita sudah berubah menjadi manusia baru, berarti kita di dalam Kristus, maka akan terjadi perubahan sikap, sifat, tindakan, dan moral secara keseluruhan. Nah, padahal tadi saya cerita, saya ngeliat dulu pun sama, kalau saya pun naik turun dalam menghadapi permasalahan yang berbeda, tapi karakter saya tetap saya nggak bisa ngampuni. Karakter saya tetap sebagai pemarah. Cuman perbedaan dengan orang, perbedaan dengan permasalahan, tapi tidak mengubah karakter saya, kalau saya bilang. Nah, kalau kita lihat dari Roma 8 ayat 29, dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran itu berarti menurut saya bukan mukanya, tapi karakternya dalam menghadapi permasalahan di dalam kehidupan. Nah, akhirnya kemarin saya dapatkan sesuatu buku yang mana dikatakan apa itu kesadaran. Kesadaran itu kalau berdasarkan KBBI yaitu keadaan seseorang yang mengerti, keadaan kesadaran diri seseorang mengenai dirinya sendiri. Nah, itu mengacu pada keadaan yang mana mereka bisa memahami semua aspek yang ada dalam diri kita, baik aspek mental, emosional, dan spiritual. Nah, yang kedua, kesadaran kita itu sebagai manusia sebenarnya sama dengan cara kita memandang realitas. Jadi maksudnya kita cara sadar diri atas melihat realita yang ada, realita dengan hubungan dengan sesama, realita dengan lingkungan, realita dengan keadaan alam, itu yang mempengaruhi kita, gitu loh. Nah, itu cerita gitu. Sering kita lihat ya, orang bilang kan, kita sudah mengambil hikmah dari apa yang terjadi, berarti kita naik tadi yang seperti saya ceritakan, berarti level kita udah naik. Nah, itu sebenarnya adalah pergeseran kesadaran, sebuah pencerahan baru. Kita dari kesadaran yang lama, sehingga kita memperoleh pelajaran yang baru, sehingga kita menjadi dewasa. Jadi cuman pelajaran doang dari permasalahan menurut saya, kesadaran itu, tapi bukan karakter yang dinaikkan. Nah, kalau dituliskan di dalam David Hodgkin bukunya, itu judulnya David Hodgkin itu judulnya bukan level kesadaran, tapi healing and recovery. Jadi yang menyebabkan saya bisa lihat, saya nggak promosi buku ya Pak. Kelihatan nggak ya saya? Ini bukunya. Iya benar. Ini bukunya. Kalau melihat Healing and Recovery by David Hodgkin. Ini cerita tentang level kesadaran. Nah, kalau ditanyain secara sains, ada dua macam level kesadaran yang dia teliti selama 20 tahun. Itu ada level kesadaran di bawah 200 dan level kesadaran di atas 200. Dia nyebutkan kalau yang di bawah 200 itu otak kiri, itu selalu orang yang stres. Terus biasanya itu adalah
fight atau flight tadi saya ceritakan apa itu, kemudian menyebabkan imunitas menurun, ya kan? Stres pada timus itu di bagian otak kita, menyebabkan penyakit dan sebagainya. Kalau level di atas 200 itu dominasi di otak kanan, jadi sebagai imajinasi dan lainnya itu. Nah, kemudian menyebabkan apa? Kedamaian, kemudian emosinya jadi positif, imunitas meningkat, mendukung timus itu kelenjar yang ada di otak. Nah, dapat juga menyebabkan penyembuhan, itu kata David Hodgkin. Nah, kalau dilihat, dia nuliskan seperti ini. Saya besarkan ya. Nah, ini David Hodgkin menuliskan seperti ini, dibagi dua ya. Level 1 tadi saya bilang di atas 200, yang level keduanya di bawah 200. Nah, level yang di bawah 200 kita lihat yang sebelah. Itu ada ditulis reptil, yang sebelah kiri force, itu istilahnya apa? Level yang merusak tubuh kita, karena tadi ada kelenjar timus, kemudian bikin kita tegang. Nah, kenapa disebut reptil? Itu karena tadi yang saya sebutkan ada fight dan flight, itu dengan maksud apa? Sifat hewan reptil itu mereka memakai otak kecil. Itu level kesadarannya terhadap satu masalah itu cuma 3 sebetulnya. Flight, dia lari dari masalah, waktu misal seperti lalat ada masalah dia lari. Kemudian yang kedua itu istilahnya freeze, diem waktu ada masalah seperti laba-laba. Yang ketiga fight, dilawan seperti ular. Nah, makanya kalau kita punya kesadaran di bawah 200 itu dianggap seperti reptil, yaitu adalah kesadaran yang melawan. Nah, kesadaran yang di atas ini itu ada power wisdom. Nah, dia menyebutkan di sini ada tulisan. Saya nggak tahu kalau ada orang bilang waktu saya sharing, mereka bilang nggak bisa karena waktu Yesus kan udah meninggal, gimana ngukurnya? Cuman saya pun nggak tahu cara mengukurnya beliau, David Hodgkin itu. Dia nyebutkan level paling atas itu pencerahan, satu-satunya yang punya itu cuma Yesus Kristus. Yang kedua yang merasa punya level kedamaian itu cuman Buddha. Kenapa kalau saya melihat kenapa sampai Yesus punya lebih tinggi? Karena Yesus mengalami siksaan segala macam. Dia menerima tanpa ada keluhan sama sekali. Sedangkan Buddha itu cuma merasa damai dengan sekitarnya, damai dengan seseorang, damai terhadap binatang, ya kan, tanpa mengalami satu siksaan yang benar-benar yang menyiksa penderitaan yang disiksa seperti Yesus. Itu ceritanya. Nah, kalau ditanyain, lihat levelnya itu naik sampai atas. Ada berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 ini kita tahu manusia, cuman satu-satunya ditulis oleh David Hodgkin. Yang paling atas itu pun satu-satunya Yesus. Nah, untuk mencapai ini itu ada tahap-tahapnya seperti ini kalau ditanya. Nah, kalau batasnya ini nanti saya ceritakan. Batas ini itu menurut saya itu perubahannya dari false ke power. Nah, kalau ditanya selanjutnya ceritanya, nah saya cerita level force dulu. Force atau reptil. Level paling rendah itu adalah malu. Di bawah malu itu adalah kematian, 0 katanya dia. Nah, malu itu kan ada merasa tidak berharga, menolak sesuatu orang, itu adalah malu. Nah, dari malu ini orang biasanya kita tahu lah di atas
bagi kematian, orang itu pasti berusaha supaya tidak sampai terjadi satu kematian kita lakukan. Sama malu ini paling bawah. Kalau mereka sampai tidak bisa mengendalikan diri, kesadaran dirinya nggak ada, otomatis kita lihat banyak sebetulnya beberapa orang yang sampai bunuh diri, ya kan? Itu karena malu sebetulnya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan, akhirnya dia melompat ke yang paling akhir, yang paling bawah, mati. Nah, yang kedua, level kedua itu adalah merasa bersalah lebih tinggi. Dia ngakui bersalah itu lebih tinggi. Nah, cuman ada tulisannya di samping yang menghancurkan sesuatu. Nah, kompensasi karena rasa bersalah, mereka bisa melakukan apa? Melawan, seperti tadi saya bilang, fight, yaitu merusak sesuatu, menyalahkan seseorang. Itu melakukan seperti itu kalau ditanyai, karena rasa bersalahnya dia melakukan. Jadi kasarnya kesadaran dirinya nggak ada, jadi dia melampiaskan ke orang lain. Ketiga, itu levelnya naik, itu 50, itu apa? Itu apatis. Dia udah putus asa, tapi beda dengan yang menyebabkan mati, yang tidak menolak sesuatu segala macam, yang di level malu. Apatis ini orangnya tidak mau berjuang, dia cuman diem aja, kasarnya seperti orang depresi, jadi diem. Nah, beda apa sama kesedihan mendalam? Beda, kesedihan itu dia masih mengutarakan, ya kan, merasa menyesal, makanya dia mencari seseorang, mengatakan ke yang lain, itu kesedihan mendalam. Jadi beda dengan apatis. Kalau apatis dia tidak melakukan apapun, makanya levelnya di bawahnya kesedihan mendalam. Naik ke atas itu adalah takut. Karena apa? Karena dia merasa bersalah, karena takut, akhirnya menarik diri. Karena takut apa? Takut kalau nanti bersalah lagi, takut untuk melangkah, jadi isinya khawatir. Kemudian ketiga, keinginan atau kehasratan atau istilah yang sampingnya itu seperti kemelekatan. Keinginan itu adalah keinginan untuk berubah, tapi salah. Kenapa levelnya lu kan kan level keinginan itu kan bagus karena ada keinginan untuk berubah. Iya, makanya levelnya tinggi. Tapi ada istilah di belakangnya itu kemelekatan. Jadi benar-benar yang ingin terfokus sehingga melekat, tidak peduli yang lainnya. Naik ke atas adalah marah. Kemudian level marah, benci, agresif, sama kayak tadi menghancurkan sesuatu, ini bersikap agresif. Jadi kena sesuatu yang menyentuh dia langsung marah, yang menyentuh ego dia langsung marah. Nah, yang ketiga lebih tinggi lagi, bangga. Lu bangga kalau levelnya tinggi. Iya, kalau ditanyain bangga itu karena dia kadang orang yang saya tahu bangga itu dia naik levelnya ke atas karena dia bisa menyelesaikan sesuatu, karena dari rasa bersalah ini dia merasa udah selesai dengan permasalahannya. Terus ke sampingnya ditulis sombong. Kenapa? Karena biasanya orang itu terus suka mengejas. Saya sudah selesai permasalahannya, harusnya kamu seperti saya. Nah, jadi ngejas. Bukan caranya seperti itu kalau kamu melakukan sesuatu. Jadi akhirnya sombong. Kalau ditanyai, ini semua level-level yang menyebabkan kita secara tidak sadar itu adalah aktif hormonnya adrenalin, sehingga merusak ke tubuh kita. Nah, kalau ditanyai lagi, dari semuanya ini, itu adalah penyebabnya sebetulnya adalah dasarnya itu malu. Kalau ditanyai, kenapa saya bilang dasarnya malu? Coba, karena mereka naik ke atas satu level bersalah. Orang kenapa merasa bersalah, ya kan, terus menghancurkan sesuatu? Karena mereka malu.
kompensasinya dia melakukan merusak barang, merusak sesuatu, menyalahkan orang karena rasa malunya dia kompensasi. Kemudian dia naik ke atas, apatis. Sama kalau ditanya dasarnya apa? Malu. Karena malu melakukan sesuatu yang salah di antara sekitarnya, sehingga dia menjadi apatis, dia diam aja, nggak mau disuruh apapun. Kalau ditanya naik ke ada kesedihan mendalam, sama, karena kesedihan mendalam dasarnya apa? Malu. Dia malu sehingga menyalahkan diri sendiri. Dia merasa tidak bahagia, kenapa saya melakukan seperti ini. Naik ke atas lagi, dasarnya juga malu kalau ditanya. Takut, iya. Karena apa? Karena merasa takut nanti kalau saya salah lagi, saya bertambah malu. Keinginan, hasrat, tuh kan itu nggak malu. Tetap malu saya bilang. Kenapa? Karena dia punya basic malu, sehingga dia ingin maju, dia ingin mengubah dirinya, tapi fokusnya salah. Akhirnya kemelekatan. Misal, kita tahu ada orang biasanya merasa dimalukan. Misal, ada waktu kecil, ya kan? Wah, nanti saya kepingin kaya, kalau sudah kaya, saya akan dasarnya mau meremehkan orang. Dia punya keinginan kan, kepingin kaya, kepingin pinter segala macam. Tapi itu kemelekatan yang salah. Karena apa? Dia untuk nutupi rasa malu lagi. Nah, kemudian marah. Marah kok levelnya lebih tinggi. Iya, dia marah berarti ada tadi kan keinginan. Ini ada gerakan, ada perbuatan, ada kompensasinya. Dari apa? Kita lihat malu. Nah, kalau ditanya misal paling gampang, kenapa orang tua itu kadang nggak suka waktu ada anak ya kan, bantah orang tuanya, kemudian pasti di mana ada temennya orang tuanya, dan orang tua ini marah. Kenapa marah? Karena orang tua ini malu. Karena malunya kenapa? Karena merasa tidak bisa didik anak. Nah, kompensasi seperti itu. Misal lagi suami istri, kenapa kok marah? Karena merasa disalah-salahkan, marah. Kenapa suami kadang diberi pendapat marah? Karena merasa saya suami, saya kan kepala keluarga. Akhir gengsi, saya kepala keluarga kok dimarahi. Tapi apa? Malu. Bangga, sama. Sebetulnya bangga itu, sombong itu nutupi dari rasa malu. Supaya apa? Dihargai orang lain. Supaya apa? Dipuji orang lain, dihormati orang lain. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Saya garis cuma masih seperti ini. Kalau saya melihat, menurut beberapa buku ada tulisan Ansim, punya pendeta siapa yang menuliskan, Caroline atau siapa, dia tuliskan, kalau ditanya dosa awal pertama kali yang dilakukan Adam itu adalah rasa malu. Kenapa sih? Ada kata beliau menyitu, karena waktu ditanyain oleh Allah, Adam, di mana kamu? Dia bilang apa? Kenapa sembunyi? Saya telanjang. Nah, sama beliau ditafsirkan telanjang itu malu. Malunya bukan malu karena telanjang, tapi malu karena melakukan kesalahan yang harusnya dia bisa memimpin Hawa, tapi ternyata dia nggak bisa memimpin. Nah, misalkan sampai ditanya, misal waktu Adam itu
menjawab ya tanpa rasa malu, dia merendahkan rasa malu, dia ngakui ke Allah, kita mungkin ceritanya beda kali. Nah, itu ada nyebutkan. Jadi awal pertama kali dosa yang dilakukan Adam, emosi yang pertama kali itu adalah rasa malu, katanya seperti itu. Nah, yang dilakukan lagi cerita berikutnya bangga, itu yang menurut saya banyak, maaf sekali lagi saya minta maaf, banyak orang Kristen ya kan, itu kadang sesudah mengalami kepahitan, penderitaan, kemudian merasa lebih dekat dengan Tuhan, ya kan, lebih mengerti tentang firman, kemudian menyalahkan yang lain, merasa benar akan kebenaran, padahal itu menurut saya levelnya adalah level banget, masih di bawah false, masih di reptil, saya bilang. Karena dia apa? Karena dia merasa malu, karena saya ikut udah mempelajari agama segala macam, kemudian di debat saya malu nanti kalau saya tidak mengerti, saya malu kalau saya kalah dalam menafsirkan ayat. Nah, itu makanya saya kemarin pernah saya sampaikan waktu beda-beda tipis antara bangga, saya bangga karena Tuhan, ya, saya bangga karena Tuhan, dengan bangga saya karena Tuhan. Like tadi saya bangga karena Tuhan, tapi ini kebalik, saya bangga karena Tuhan, saya yang ditunjuk duluan. Makanya saya beda tipis. Semakin saya ikut Tuhan, semakin saya jauh. Kenapa saya bilang seperti itu? Waktu kapan pernah saya share-kan? Karena apa? Semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya bangganya, tapi bangganya jadi bangga sombong. Bukan bangga karena saya ternyata saya benar-benar diampuni, saya benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Tapi enggak, bangganya beda, semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena apa? Yaitu tadi, karena karakternya jadi karakter sombong, ngejar orang lain, ngabinin orang lain. Nah, itu cerita seperti itu kalau ditanya levelnya. Nah, saya ngambil ayat 1 Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka, semua orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Nah, kalau ditanyain level-level tadi, level reptil atau force, karena itu level kedagingan semua. Nah, padahal kita sebagai orang manusia, orang Kristen yang udah dibaptis, bukankah kita harusnya menjadi manusia baru? Ternyata kita bukan manusia baru, tapi karakter kita yang kasarnya ganti-ganti. Saya dulu merasa menyesal karena saya merasa salah, kemudian saya ganti topeng saya pakai karakter sombong. Atau saya karakter dulu merasa bersalah, sekarang saya pakai karakter marah. Bukankah itu cuma pakai topeng karakter yang kita ganti? Jadi topeng yang ada di dunia. Makanya kalau ditanya kemarin waktu sharing sama teman, ada cerita, makanya di dunia itu adalah panggung sandiwara, kata teman saya, sahabat saya. Karena apa? Karena manusia pintar bersandiwara, mereka suka ganti topeng. Sebagai orang Kristen ceritanya ini, di mana bukan menjadi manusia baru, tapi mereka adalah manusia lama yang berganti topeng. Itu ceritanya. Nah, kalau ditanyain lagi ini cerita, terus masuk ke level berani. Mulai awal, yang merah itu sebetulnya kita berani mengubah dari manusia lama kita untuk menjadi manusia baru. Kita berani melawan, kita berani memikul salib kita berani mematikan keinginan kita.
Makanya levelnya mulai naik, berani untuk mengubah diri kita. Itu karena kesadaran kita. Makanya kesadaran diri kita, bukan karena orang lain. Kita sadar, aku harus berani mengubah diri kita. Nah, kalau dilihat, kenapa kok berani ada hubungan sama malu? Ada hubungannya sama malu. Solidar berani itu saya berani untuk mengubah rasa malu saya dengan rendah hati maupun dilakukan apapun, saya berani untuk mengubah menjadi manusia baru. Kalau ditanya sebetulnya, kalau kita lihat, maaf ini menurut saya, sama kalau nggak salah buku apa saya lupa yang saya baca. Kita tahu Bunda Maria, Ibu Yesus. Waktu sama Allah jika diminta untuk mengandung Roh Kudus, mengandung Yesus, pertama kan takut. Tapi akhirnya karena takut lingkungan, takut sama suami segala macam, akhirnya dia bilang, ya udah apa kata Allah? Aku hanya sebagai hamba. Hamba itu adalah rendah. Jadi gak malu-maluan apa yang saya jalan. Jadi tanpa rasa malu, maksud saya. Kalau misal, pertanyaan saya, kalau kita mempertahankan rasa malu di bawah, saya yakin Yesus akan melakukan dalam diri kita. Tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita tidak akan berubah. Menurut saya kan, makanya kita harus berani untuk melangkah, kita berani untuk maju. Kalau kita berani maju, otomatis kita menjadi netral. Apa lihat di atas netral? Kita percaya, kita yakin, kita mau mengubah diri kita. Lihat prosesnya apa? Kita bebas dari keterikatan. Tapi kalau kita masih di dalam keterikatan, itu namanya masih di level false. Ini benar-benar bebas. Kita berani, kemudian kita bebaskan semua emosi-emosi kedagingan kita matikan semua. Akhirnya apa? Kita terbebas dari keterikatan. Naik ke atas kemauan. Kalau kita bebas dari keterikatan, otomatis kita menjadi optimis. Kita otomatis tujuan kita fokus ke Tuhan, fokus ke rencana Tuhan. Dan sekarang pertanyaan gampang, gimana kita fokus ke rencana Tuhan kalau kita ada keinginan? Keinginan ingin kaya, keinginan ingin dihormati, ya kan? Ya, kita tahu kemarin hari ini berapa hari kemarin lagi tren gara-gara di Netflix ada satu sekte yang memakai Alkitab di Korea, kemudian diputar balikan, ya kan? Nah, akhirnya apa? Keinginan, keterikatan. Kalau nggak salah dia keterikatan sama apa maksudnya? Nama, kepingin besar, kemudian dia keterikatan sama nafsu seksual. Gimana cara mau fokus? Nah, kalau kita masih nggak bisa mematikan, dia menuliskan, beliau David Hawkins, kita tidak akan optimis, kita tidak akan bisa mencapai memiliki tujuan yang benar. Kemudian kalau naik ke atas, itu penerimaan, kita mulai bisa menerima keadaan sekitar kita. Kayak tadi saya bilang, saya maaf Pak Derikson ya, saya bisa menerima Pak Derikson, tapi saya belum bisa menerima orang lain. Kalau penerimaan, saya bisa menerima Pak Derikson, saya menerima, maaf Pak Koming, saya bisa menerima Pak Koming, walaupun jeda waktunya, walaupun saya disakiti, saya bisa menerima. Saya tidak ada sakit hati, saya tidak ada kepahitan, saya menerima. Atau saya menerima Pak Derikson, saya menerima. Jadi saya udah nggak kepahitan, itu menerima, tidak pengaruh dengan keadaan apapun.
Nah, naik ke atas ini yang paling sulit. Kita mulai memahami. Dengan tadi itu saya menerima, saya mulai memahami. Tiap kali saya tahu ada Pak Joni, maaf ya Pak, misal saya ada Pak Joni, saya udah bisa menerima keadaan apapun. Kemudian saya memahami, saya cari kenapa Pak Joni seperti ini, marah-marah ke saya. Tiap satu keadaan saya tidak cari negatifnya, tapi saya cari positif di balik. Kemarin nggak sengaja saya sebelum cerita ini saya dapat satu pemikiran. Dalam hal apapun, baik atau buruk, Tuhan itu pasti punya rencana, kita tahu kan. Jadi misal saya pun, ini keadaan saya kemarin dalam perjalanan hidup saya, kemudian saya nangani seseorang, ya kan, akhirnya saya ketemu, saya bilang ke Alkitab ada, terus akhirnya saya buang waktu segitu lamanya saya sekolah. Saya pikir saya yang ingin, saya sekolah karena saya kepingin nyari apa yang di Alkitab. Ternyata dalam perkembangannya saya lihat bukan karena saya, ternyata Tuhan yang gak mau dengan saya, dengan mungkin dengan keilmuan yang saya punya waktu itu hipnoterapi. Demikian juga misal saya lihat ada seseorang, kenapa rata-rata kayak teman saya nyebutkan karena dia kesaksian selalu saya bawa, dia cerita dia mengalami penderitaan yang mana waktu itu dia jatuh sampai di titik balik. Di titik balik dia udah diusir, nggak dianggap sama istrinya, nggak dianggap anaknya, dia nggak punya kerjaan karena kesalahan dia, ya kan? Itu benar-benar di titik balik. Awal-awal dia cari segala macam karena dia kepingin ngubah dan dia tidak ingin. Tadi apa? Malu. Dia mau ngubah, ya kan? Terus dia yang sahabat saya yang ngajari saya. Dia bilang apa? Saya mau rendahkan diri saya serendah-rendahnya sampai ke lantai atau sampai ke tanah. Udah kamu mau bikin apapun ke saya terima. Saya nggak akan malu-maluan lagi. Apa yang terjadi sekarang? Terus kemudian dia ketemu saya ajak baca Alkitab. Sekarangnya bukan karena saya, pas ketemu sama saya nggak sengaja, kemudian saya ajak baca Alkitab. Ternyata sekarang dia suka, haus sama Alkitab, dia cari semuanya. Kadang saya pun kalau nggak ngerti saya tanya ke dia. Dan apa yang terjadi? Keluarganya menerima dia, anak-anaknya terima dia, istrinya terima dia, kerjaannya pun dia tidak peduli, dia menerima ada ya dia terima seadanya semuanya. Apa sekarang yang terjadi? Dia cuma jalan-jalan doang. Anaknya udah besar, dua-dua udah kerja. Jadi kemarin 2 minggu ke Jakarta, nanti bulan depan dia ke Lombok. Karena apa? Karena itu tadi saya bilang, kalau ditanya dia menghindari rasa malu, kemudian dia memahami, dia udah ngerti, apakah dia menyalahkan dirinya karena peristiwa yang pernah dia alami? Dia enggak, dia memahami. Misal kalau dia tidak ada titik balik itu, dia tidak mungkin akan haus akan Tuhan. Tidak mungkin sekarang dia jadi mentor dalaman iman di Katolik ya. Cuma satu, rasa malu hilang, dan Tuhan itu punya rencana. Tapi kalau ditanyain, kita ikut Tuhan, kita ikut firman Tuhan, kita ikut cara Yesus, itu saya bilang kita untuk belajar apa yang dituliskan, untuk mengerti dalam kehidupan sehari-hari, mengerti peristiwa yang dialami Yesus, disiksa segala macam. Nah, itu bisa memahami, sehingga kita bukan nunggu kayak saya, kayak teman saya. Enggak perlu. Apakah saya harus sakit dulu baru memahami orang? Enggak.
Tapi sekarang saya belajar memahami orang. Saya belajar menerima orang. Jadi akhirnya apa? Semua masalah apapun kita terimanya netral. Jadi seperti tadi saya tulis di awal, bahwa kesadaran itu tergantung sama persepsi diri kita. Nah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, memahami, naik namanya cinta. Cinta itu kayak kasih, menghormati semuanya, rasa hormat yang mendalam, kan, mengungkapkan sesuatu yang berharga tanpa yang sebelumnya tersembunyi. Jadi dia akan mengasihi semuanya tanpa salah apapun. Dia ada cinta. Jadi walaupun orang itu menyakiti segala macam, maaf anjingnya jenggong. Jadi kalau kita bisa memahami keadaan, kenapa keadaan misal kayak kemarin tahun 2002 kemarin dalam keadaan pandemi, orang bilang wah tahun depan resesi tahun 2003. Pertanyaan, kita udah lewat 3 bulan, hampir 3 bulan, 2 bulan setengah. Apakah ada perasaan? Enggak. Ya karena apa? Kita yakin, kita mau nerima urusannya nanti, kan itu kan. Tapi kalau kita, karena kita udah buka, kita memahami, ya udah kan memahami dengan maksud apa? Kita percaya Tuhan, kita mau fokus. Tapi kalau kita ngikut di bawah, saya yakin kerjaanku nggak akan terfokus, malah bisa-bisa ngerjain nggak banyak salahnya. Kenapa saya bilang gitu? Misal kita pernah ngalami SMK. Kalau waktu misal besok udah ujian, kita punya perasaan takut, khawatir, ya kan? Kira-kira ngerjain tugasnya enak nggak? Nggak enak, tambah ngeblank ya. Nah, cuman itu kan naik kalau misal Bapak Ibu cerita, loh saya kan bisa menerima urusannya besok. Bener, tapi cuman sesaat. Kita naik ke atasnya sesaat, turunnya ke bawah lebih banyak. Bukan kita standar di atas. Nah, kemudian kalau ditanya, mulai merasa sukacita, tenang, hening, perubahan kesadaran, jadi benar-benar berubah, jadi penuh dengan sukacita. Disakiti di dalam hati kita tidak ada kesakitan, kita sukacita, kita mulai memahami keadaan, tidak mengurangi sukacita di dalam diri kita karena kita memahami. Kemudian apa? Kita merasa damai. Pertanyaannya susah banget. Iya, kalau kita di zaman nih sampai pencerahan kita nggak pernah sampai merasakan seperti itu kalau kita. Nah, ini adalah level-level yang kita lihat. Nah, makanya kalau ditanyain apakah orang itu naik levelnya, karakternya segala macam, saya nggak bisa jawab, ya kan? Yang tahu itu bapak-bapak dan ibu sendiri, di mana levelnya sekarang. Kalau ditanyain saya dulu, awal-awal saya belum ngerti ini, waktu saya masih mau belajar segala macam, level saya itu loh masih di bawah nih bangga. Nah, teman saya udah lewat, dia pun dia bangga, ada beberapa teman, tapi belum berani ikut Tuhan, belum berani lepas. Wah, katanya nanti kata fanatik lah, dia aktif lah, sampai di dalam keluarga ini kalau nggak salah dia ngomong dikit, wah kayak orang fanatik katanya, sedikit-dikit nggak mau ini, nggak mau, maksudnya dengan mau cerita, selalu cerita tentang Alkitab, ya kan, waktu mau menjadi. Jadi seolah-olah seperti itu. Dengan berkembangnya jadinya, terus sekarang udah bisa kemana? Menurut saya sih, saya pribadi, saya mulai bisa antara penerimaan dan memahami. Itu tidak ada salah. Mereka mau berpendapat, monggo. Saya cuma ngasih pendapat, mereka tidak terima, ya sudah, tidak apa-apa. Asal bukan, saya bilang, bukan asal keinginan saya nyampaikan.
Saya cuma menyampaikan kebenaran, bisa terus dibantah, ya monggo, gak apa-apa, itu kan pendapat mereka, terserah. Saya bilang, kan kita mau menerima, kemudian memahami kenapa, kemudian cari, oh ternyata misal salah dari tafsiran, oh ya gak apa-apa, ya udah, mau diapain. Kapan saya bisa melakukan dia? Kita nggak mungkin bisa melakukan ke dia ubah. Ini namanya level kesadaran diri, ya dia sendiri yang bisa mengubah. Kalau kita nggak maksain dia, apa bedanya turun lagi, Pak? Kita ke level bangga, sebetulnya, secara tidak langsung. Karena saya merasa benar, punyamu salah, kamu salah nafsirkannya, kan merasa kita turun gitu. Eman-eman dari atas turun ke bawah kalau ditanya. Nah, ini cerita berikutnya kita lihat, kita menjadi manusia baru. Jika kita ingin menjadi murid Yesus yang dewasa, kita harus bangun. Berarti kan kita harus berani. Kita sangat hidup, tetapi sekarang kehidupan Kristus ada di dalam diri kita sebenarnya. Mendidik setiap gerakan kita itu hanya terjadi kita mengenakan manusia baru. Tidak mungkin kita bisa mengenakan manusia baru jika kita tidak tahu, jika kita memiliki. Kita tahu di dalam diri kita, dengan maksud, ya kan, kita ubah di manusia baru. Tapi kalau kita tidak mengerti, maaf sekali lagi silakan. Kalau kita tidak mengerti apa yang ada di dalam diri kita, apa yang dilakukan dengan diri kita, ya tadi saya bilang, saya cuma pakai baju manusia lama. Karakter saya karakter lama, tapi saya cuma ngikut Tuhan, follower. Jadi itu cerita tentang wisdom segala macam. Nah, ayat berikutnya dituliskan banyak ayat-ayatnya, saya cuma ngambil bagiannya. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini udah dituliskan. Kita harusnya hidup bukan merasakan penderitaan Yesus, tapi seperti karakter Yesus. Yaitu tadi, kita tahu sakit, saya mau ngasih, mau ngasih tadi tuh levelnya paling 500, ya di 500. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita melewati 6 karakter. Kalau kita ngerti kan, kalau memang kita mau hidup seperti dia, penuh kasih. Tapi dikatakan apa? Kita penuh sukacita. Lain lagi levelnya 7. Nah, ini di kisaran. Makanya kita istilahkan metanoia gitu, atau metamorfosis ceritanya berubah itu. Kita potong ceritanya, kehidupan kita benar-benar kita sadar akan diri kita, kayak kepompong kan, kita sadar diri kita mulai memahami diri kita, sehingga kita dapat rasa sukacita kalau di dalam. Akhirnya kita keluar, kita tidak ada keterikatan, kita tidak ada rasa kedagingan kita benar-benar free, kita sukacita, kita bebas dalam keadaan apapun. Harusnya seperti itu kalau saya bilang. Jadi cuma itu yang saya sampaikan berdasarkan pengetahuan saya. Makanya kalau ditanyain apakah kemarin cerita, apakah, maaf sekali lagi, orang yang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, apakah sih benar dia karakter itu? Kalau ditanyain lagi, lupa, masa dokter nggak boleh, ada pertanyaan yang masa kita nggak boleh ketakutan, kita nggak boleh marah? Boleh, Yesus sudah nulis firman-Nya, boleh marah tapi jangan berbuat dosa, kurang lebih seperti itu kan. Berarti kan Yesus itu mengerti keadaan, Allah itu mengerti keadaan kita. Tidak mungkin kita itu tidak ada perasaan seperti itu. Ada, tapi jangan kita terus di level paling bawah.
Terus atau naik turun gak berkembang, tapi kita naik di atas. Makanya saya ingatkan diri saya, Kolose 3 ayat 10, saya bilang apa, terus menerus kita perbarui diri kita. Kayak tadi ayatnya kan juga ada di mana, belakang dulu ya di caranya ya. Nah, jadi yaitu menyangkal memikul salibnya setiap hari. Kita melakukan perbuatan. Kolose 3 ayat 10 kan, kata bacanya saya nggak siap. Maka ayat itu banyak di dalam Alkitab disebutkan. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran kali. Berarti kan kita ubah sebagai manusia baru, kita berubah mindset kita terus-menerus setiap hari. Karena apa? Kita pasti ngalami yang ini. Itu kita rubah terus supaya kita tetap meningkat di dalam level power atau wisdom. Bukan kita turun terus kita di dalam paling bawah terus, enggak. Atau kita punya masalah kita enggak naik, saya bilang. Berarti apa? Kita melihat kita masih belum terbebas sampai terikatan kan, berarti. Oh, dia masih marah, sakit hati segala macam kan masih terikat, dia bilang. Yang itu yang harus kita lakukan. Kalau ditanya lagi, itu nama orang ya, maaf sekali lagi saya minta maaf, manusia kan sedikit suka berkelit katanya kan gitu kan. Nah kalau ditanya, nah Yesus kan anak Allah, benar, tapi ayatnya tadi lebih banyak Rasul Paulus. Dan Yesus kan anak Allah segala macam. Walaupun Yesus anak Allah, tapi dia menjelma menjadi manusia. Dia pun mengalami sifat manusia, walaupun bukan rasa malu. Ya. Spontan, kadang kita punya malu spontan. Apa itu? Waktu di Getsemani, Yesus punya perasaan manusianya, punya takut. Bukan karena dasar tadi malu, dosa awal menurut saya, tapi punya perasaan manusia yang takut, alami manusianya. Nah, apa yang dilakukan? Langsung total saat itu juga. Akhirnya apa yang didapatkan? Sukacita. Kalau ditanya lagi, Ayub, iya. Kenapa saya bilang Ayub? Ayub tuh komentar waktu di ayat-ayat 10 ya, kalau nggak salah, yang komentari dia merasa hidup buat apa, untuk hidup segala macam, tapi ayat 15 ke atas dia benar-benar langsung berubah, dia kembalikan semuanya ke Tuhan dan dia ngaku salah. Apa yang didapatkan? Sukacita. Apa itu? Fokus. Nah, itu. Jadi dia langsung kembali apa yang dilakukan. Jadi menurut saya, jadi inti dari saya cerita, sekarang kita tahu step-stepnya apa yang kita lakukan untuk menjadi sebagai orang Kristen yang mengenakan manusia baru, yang mana kita sudah harusnya masuk di level power wisdom ini. Kita bertumbuh, dan masalah itu hanyalah sebagai kita ngetes. Kalau kita bisa menerima semuanya tanpa ada kepahitan, berarti level kita benar-benar sudah naik. Jadi cuman itu dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Gemini ya, dokter ya, dan temannya, keluarganya, semuanya. Terima kasih. Senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh mendalam ya firman Tuhan malam hari ini. Tapi yang paling nomor Oma inget tuh ya itu apa? Kalau kita ada yang gembira, kita mengampuni ke saudara, kita tidak punya rasa malu. Ya, untuk Tuhan. Ada tambahan Oma, maaf kalau pertanyaan sekarang. Pertanyaannya bukan kita ngejas, kita udah lebih tahu kebenaran, tapi intinya sekarang kita bisa melihat
level di mana manusia kasarnya mereka yang mengaku sebagai Kristus. Nah, apakah kita ngelihat kalau ditanyain apakah iman bertumbuh, itu pasti karakternya bertumbuh. Iya, amin. Jadi ibu bapak yang bisa lihat sendiri sampai di mana, saya nggak ngejar, saya nggak gini, dilihat sendiri aja. Kalau mau browsing, monggo, ada tulisannya level kesadaran David Hodkin. Itu saya pun nempelkan sampai hari ini pun saya tempelkan di hati saya harus punya level power. Itu Amen. yang harus saya Amin. Amin. Kalau ditanyain terus terang, awal Semangat dok. saya kenal Tuhan, saya itu terus terang level saya masih di bangga. Saya pikir saya sekolah, saya segala macam, terus terang buat saya pikir saya ngerti Tuhan, saya udah mulai ngerti. Ternyata level saya masih bangga aku aja. Saya belum berani melangkah. Tapi dengan saya tahu itu, saya nyoba melangkah. Akhirnya kalau ditanyain sampai di mana, memang perjuangannya begitu berat. Kalau ditanyain terus terang, saya pun masih di penerimaan, memahami pun masih separuh-separuh. Jadi antara memahami dan penerimaan, itu yang saya alami sendiri. Cuman itu aja kesaksian. Terima kasih. Haleluya, luar biasa ya. Terima kasih Dokter Kasan. Kalau saya EGP aja, emang gua pikirin gitu aja. Kita nggak terpengaruh jadinya ya. Emang gua pikirin. Ini adalah kerendahan hati seorang hamba Tuhan ya. Nah, Ya. sendiri mengejar waktu dari Dokter Kasan pun Dokter Kasan tidak pernah marah. Oma kejar, kadang mereka juga ada yang nggak mau lagi, udah nggak bisa kan, sulit karena gitu. Dokter Kasan selalu memberikan waktu kapan, ya nanti Kasan mau ini nanti ini aja lah, didulukan. Kita sekarang didulukan, bulan depan saya tidak bisa. Anaknya dari itu mana pulang semua, haleluya, gitu. Dokter Kasan, haleluya, ya puji Tuhan. Sekarang kita udah diberkati, kita mau melakukan, kita yang tahu keadaan kita, di mana level kita, mari kita merubah ya, supaya kita menjadi seperti level naik seperti karakter Kristus gitu ya. Amin. Berubah, kita mengakui firman Tuhan ya, haleluya. Nggak usah menghakimi, itu loh ya. Dan sekarang kita akan lanjut dengan Ibu Mila ya, tolong doa syafaat dan sebentar isi Madam untuk doa penutup ya, puji Tuhan. Silakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami sembah, tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini kembali kami PD segala bangsa Tuhan, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin hari Tuhan, level kesadaran kami semakin naik menjadi seperti karakter-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu Dr. Kasan Susilo yang telah menyampaikan kebenaran dan pengajaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ini tidak lalu begitu saja Tuhan, tetapi menjadi rema dalam hidup kami, dan kami mau belajar untuk melakukannya. Roh Kudus tolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman Bapa. Berkati dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, dimanapun hamba-Mu bertugas, bekerja ya Tuhan, pengurapan-Mu terus ada atas hamba-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat Oma Sinta ya Tuhan,
yang menjadi pembina di dalam PD segala bangsa ini Tuhan, berkati masa tuanya ya Bapa, umurnya boleh tua tetapi semangat di dalam melayani Engkau semakin menyala-nyala ya Bapa, urapi terus Oma Sinta ya Tuhan, kami tahu Tuhan roh sukacita selalu ada dalam hidupnya, damai sejahtera, ketenangan selalu ada dalam hidupnya, yang kami lihat, yang bisa kami boleh contoh ya Bapa. Tuhan, apapun yang dibutuhkan di dalam persekutuan ini ya Bapa, kami percaya Engkau yang mencukupinya, Engkau yang menyediakannya Tuhan. Berkati seluruh pengurus-pengurusnya ya Bapa, Engkau juga urapi, pakai, berikan hikmat atas mereka untuk bisa lebih berkreativitas lagi di dalam PD segala bangsa ini ya Bapa. Dan Tuhan berkati kami semua. Sabar. Yang dalam kelemahan tubuh saat ini Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan ya Bapa. Mungkin ada di dalam masalah ekonomi dan rumah tangga ya Tuhan, Tuhan Engkaulah yang datang sebagai jalan keluar atas setiap pergumulan hamba-hambamu ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan juga buat Ibu Estefani Tuhan, yang menjadi kesaksian Tuhan pada malam hari ini. Engkau pakai terus hambamu ini ya Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu melalui sakit penyakit yang diderita. Kalau tadi Tuhan beliau menyampaikan Tuhan masih ada beberapa tumor dan kanker dalam hidupnya, tetapi Ibu Stefani dengan iman Tuhan mempercayai bahwa hidupnya ada di dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga dia tidak khawatir, dia tidak ragu akan sakit penyakitnya. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga terkhusus berdoa buat mama kami yang tercinta yang kemarin berulang tahunnya Tuhan. Biarlah dalam masa tuanya saat ini dalam menjalani masa lansia, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, sukacita, damai sejahtera ya Tuhan, dan semakin lagi melekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kalaupun kami mendengar beberapa isu Tuhan tentang dunia politik, tentang ekonomi, tentang bencana alam ya Tuhan, Tuhan semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami bersatu hati malam hari ini. Apapun itu ya Tuhan, kami percaya jika kami menyerahkan kepada Tuhan, semua baik adanya Tuhan. Kami orang-orang percaya ada dalam lindungan-Mu, ada dalam naungan-Mu Tuhan, ada dalam kepak sayap-Mu Tuhan, karena Engkaulah perisai dan kekuatan kami ya Tuhan. Kami tidak gentar, kami tidak khawatir Tuhan. Kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami selalu mempercayai Engkau dan kami selalu melekat kepada Engkau ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan juga para wakilnya ya Tuhan, para aparatnya baik di desa, di kota, di pelosok-pelosok, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan penuh roh takut akan Engkau Tuhan. Mereka tidak mementingkan kepentingan diri sendiri ya Tuhan, tetapi mementingkan kepentingan masyarakat ya Bapa. Tuhan, kami berkati bangsa dan negara kami, diberkatilah pertanahannya, perekonomiannya Tuhan, perindustriannya, perkebunannya Tuhan. Segala bidang Engkau berkati, keamanannya Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkanlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang berada juga di luar Indonesia, madam yang ada di Perancis, juga siapapun Tuhan yang hamba tidak sebutkan satu persatu Tuhan yang berada di luar negeri saat ini juga Engkau berkati Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati tempat tinggal mereka, negara mereka di dalam nama Tuhan Yesus, ada di dalam tangan-Mu, roda sejahtera melimpah atas bangsa-bangsa ya Tuhan, bangsa-bangsa yang bertikai Tuhan, datanglah Tuhan sebagai pendamai ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami dan kami mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan, Madam. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Dengan iman kita percaya ketika kita mengangkat kita kepadanya, Dia Tuhan akan tangan dan memberkati. Amin. Rasikiralaya masyaralaya parasikir. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kiranya berkat-Mu turun atas ekumene segala suku bangsa yang dipimpin hamba Oma Sinta. Kami semua, terutama yang ada dalam ruangan Zoom ini, diberkati Tuhan. Berkati dengan firman-Mu Tuhan, bahwa level kesadaran kami haruslah setara dengan Engkau. Engkau sudah mendidik kami dari semula, dan Engkau sudah menetapkan kami untuk Tuhan menjadi anak-anak-Mu, dan Engkau memberikan Yesus sebagai putra sulung-Mu untuk menjadi contoh, dan supaya kami hidup setara dengan Jesus Christ Tuhan. Amin. Yesus, Engkau sudah memberkati kami Tuhan dengan pengertian yang baru. Kami melepaskan berkat kepada Dr. Kasan, kepada hamba Dr. Kasan dimanapun berada. Tuhan berkati, perluas pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati anak cucunya, berkati Tuhan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu. Kami melepaskan untuk hamba-Mu Oma Sinta Tuhan, dalam nama Yesus, berkat sehat, damai, sejahtera, sukacita, berkat Ishak, Abraham dan Yakub turun atasnya. Demikian kami memberkati hamba Ibu Stefani yang terus Tuhan memberikan kesaksian, sehingga kesaksian manapun Tuhan akan memenangkan banyak jiwa. Kami puji yang sudah Tuhan memimpin kami sebagai WL. Kami memberkati setiap kami, Pak Ahok, Ibu Elsa, Ibu Cindy, siapapun kami yang ada di dalam ruang Zoom ini, kami semua diberkati, dan masuk. Diberkatilah anak cucu dan mantu. Amin. Diberkatilah apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Diberkatilah untuk kami bertemu dengan orang-orang yang membawa keuntungan kepada kami dan kecelakaan, bahkan maksud-maksud jahat. Diberkatilah kami ketika kami jalan mencari jiwa, menang jiwa-jiwa Tuhan. Diberkatilah kami di mana tanah yang kami injak menjadi berkat, dan kami menjadi garam dan terang, perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan menolong kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan iman kami menerima segala berkat, karunia dan sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa. Kami menerima berkat, kasih sayang, karunia keselamatan, pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima berkat pertolongan, penghiburan, topangan dari Roh Allah yang kudus. Saya kesal dalam nama Yesus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Dr. Kasan, kepada Ibu Madam. Amin. Haleluya. Ya, Ibu Endang, dan juga Ibu Stefani, semuanya ya yang hadir pada malam hari ini. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati. Bahkan tidak bisa menyebut satu-satu, tapi sudah ditulis di kerajaan surga di buku hayat. Amin. Tuhan melihat, Tuhan menulis, Tuhan mengingat siapa aja yang diberkati malam hari ini. Amin. Haleluya. Kita membicarakan ya
Dan kita memuji Tuhan dengan lagu gembira. Ibu Endang, silakan. Ayo kita siap. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang. Katakan saudara, tapi semangat keringkan tulang hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Dan Tuhan, happy birthday untuk mama tercinta. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mama. Happy birthday to Haleluya. Semuanya panjang umur untuk menikmati kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin, Oma. Hari ini Thank you, Oma. sampai jumpa nanti Kamis Terima datang. kasih. Yeah. Terima kasih, Dokter Kasan. Terima kasih semua nyanyiannya buat Mama. Mami Chris. Dari Australia, Kasar, dari Cici, dari Kanada, dari Singapura, dari mana Sumatera, se-Indonesia. Oma Pikon, Oma Pikon. Yuk, ya. Ya. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih semua. Panjang umur, sehat selalu. Haleluya. God bless you all. Hostnya, hostnya. Ya. Gak ada tanya jawab tau, Ma. Lanjut, boleh? Boleh. Ayo, coba bertanya. Oke, mumpung ada waktu tanya. Boleh lah, boleh. Ayo, yang mau tanya jawab nih. Udah bebas kita ya untuk ibadah malam hari ini. Siapa yang mau tanya? Silakan. Ayo. Bu pikir-pikir, ayo nih. Kalau gak ada yang tanya, saya ngomong aja. Oke. Ya dah. Oke. Kalau ditanyain, ternyata kemarin ini, kalau kita levelnya divorce, yang ditakutkan itu kan gini ceritanya. Kemarin saya nemukan, nanti kapan kalau sudah selesai saya siap, nanti saya cerita. Ternyata banyak orang maksudnya banyak orang itu buktinya sampai hari ini turunannya pun kita tahulah mereka ngikut Tuhan benar-benar tanda petik, tapi akhirnya anaknya pun melakukan kesalahan yang kurang lebih hampir sama. Kayak gitu melakukan kesalahan yang negatif, kasarnya kan seperti itu. Ternyata yang saya dapatkan selama kita tidak bertumbuh di atas level power atau wisdom, jangan harap, saya tegaskan tadi, pasti salah satu turunan kita pun dalam kasarnya dalam kutub turunan. Itu yang saya dapatnya. Jadi itu ditanya. Saya ceritakan detailnya. Kalau ada lagi waktu sama Oma Cinta, tapi nggak waktu sekarang ya Oma. Nanti kira-kira kalau udah. Amin, itu amin, ceritanya amin. seperti itu. Jadi kita mempertahankan sebetulnya level kesadaran kita itu bukan hanya untuk diri kita, tapi sebetulnya supaya anak cucu kita pun diberkati oleh Tuhan. Cuman itu. Amin. Amin. Amin, amin. Ya kalau saya nih Dokter Kasan, saya Saya. seperti saya bilang, emang gua pikirin itu pengaruh dari luar yang negatif, kita jangan pikirin, berserah Benar. aja kepada Tuhan. Itu kalau saya. Jadi saya nggak turun level, tetap di situ. Iya, benar. Yang gembira adalah obat, ya kan? Jadi saya Amin. selalu begitu, Dokter Kasan. Emang Ya. gua pikirin, memang kita bergaul manusia kan harus ya bergaul, ya Iya. kan? Ya kan? Kita sosialisasi sama manusia harus.
Tapi ada manusia yang nggak senang sama kita. Sebenarnya kita baik melakukan kebaikan pada dia, tapi dia nggak senang ada. Tapi saya menanggapinya gitu, emang gue pikirin, bodo amat. Gitu saya. Jadi nggak merusak ya, nggak merusak keadaan kita. Benar. Dunia Iya. memang begitu. Dunia memang Iya. begitu. Makanya saya udah umur 76 ini happy aja lah anak-anak. Iyalah. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin Pak Tita. Kalau kita tanggapi ya, orang ada banyak macam lah. Masalah dia nggak suka, masalah dia utang sama kita nggak mau bayar, emang gua pikirin. Lu nggak bayar silakan, emang gua pikirin. Gitu aja lah ya. Kalau kita pikirin ya sakit lah ya kan Pak Dokter ya Kasan. Jadi stres. Kalau Oma Iya. Jadi stres. Menurun sakit. Emang gua pikirin, gua nggak miskin kalau lu nggak bayar. kalau Oma pikiran kalau ada orang yang nyakitin hati gitu ya umpamanya ya, terus Oma itu malah mendekat pada mereka. Oma gimana kasih untuk mereka supaya bersatu kembali gitu. Amin. Jelani. Amin Mama. Mungkin ada yang ditanyakan ya, dari level kesadaran tadi, mungkin ada yang kurang paham. Gak apa-apa, monggo. Kalau paham, puji Tuhan. Berarti saya Tanya lainnya enggak apa-apa, boleh lah Dok. Mau tanya. Iya. Ini juga sebenarnya sih memang kita juga udah merasa apa yang Dokter Kasan iniin itu tertulis, memang cuman kita nggak ngerti penulisannya, oh begitu kan gitu ya. Tapi kita dalam hati kita merasa kok ya kan kadang-kadang. Cuma itu kan ditulis secara grafis, oh ini begini begitu. Iya betul. Itu bagus ya. Jadi kita mengerti ya, itu pengetahuan ya secara research gitu kan ya. Kesehatan boleh. Ini ahli akupuntur loh, Dokter Kasan nih. Siapa yang mau tanya boleh. Wah, udah pintar semua. Ada sing tanya. Ya udah Oma. Nah gitu. Ditutup Oma. Tadi ada sing tanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Makasih banyak semua nih. Maaf ada yang salah dan kekurangan. Makasih. Katita. Oma Cinta. Bu Elsia sehat selalu ya. Erikson, makasih banyak ya. Amin. Thank you. Ini lekat. Makasih Oma. Makasih Dokter Kasan. Bye-bye. Amin.